What up CLCC fams, thank you buat kehormatan bisa ada di sini. Melayani beribadah bersama satu keluarga. Biasanya 24-25 di rumah aja. Karena umumnya bareng keluarga, tapi keluarga diboyong semua jadi aman. Ya, thank you banget. Merayakan Natal di hari Minggu itu cukup langka dan cukup nyebelin buat yang kantor. Karena liburnya berkurang satu ya. Kemarin DM saya, Kak boleh gak saya ikut demo? Demo ngapain? Saya bilang, iya 26 minta cuti bersama katanya. Soalnya gak enak Natalnya di 25 katanya di hari Minggu. Saya bilang ya ampun, maksudnya ini kan bukan tentang itu. Ya pada akhirnya bukan tentang hari libur, ini tentang Yesus. Kita merayakan Yesus ya. Dan di momen ini aku sedikit banyak mau ngerangkum apa yang memberkati aku sepanjang sebulan ya. Entah ngikutin atau enggak, beberapa khotbah sepanjang sebulan ini dari minggu pertama. Ini jadi satu kesatuan yang menurut saya penting dan harus diulang-ulang. Ya, saya juga nonton berkali-kali dan terberkati dan saya rindu untuk merangkumnya. Aku mulai dengan rangkuman ya, mulai dengan kesimpulan. Kesimpulannya adalah kerap kali orang bisa ngerayain ulang tahun pestanya tanpa merayakan yang ulang tahunnya. Dan itu ironis. Ya, belum lama ponakanku berulang tahun pertama, ulang tahun ke-1. Ya sangat mungkin di ulang tahun ke-1 nih, karena anak kecil ya pasti kan lebih gampang capek ya, lebih gampang capek. Di beberapa kali aku diundang ke ulang tahunan anak yang pertama tuh kerap kali gitu. Kadang anaknya udah capek gitu, udah tidur di dalam ruangan, dianya udah tidur. Cuman pesta tetap berjalan. Ya, badut tetap bagi-bagi hadiah, bikin sulap, ya kan yang maskotnya juga bisa diajak foto kan gitu. Pestanya berjalan terus. Walaupun yang ulang tahunnya udah gak ada gitu, gak ada yang Dan ironisnya itu yang terjadi kerap kali Natal. Ya Natal kerap kali gak diingat, gak disadari kita harusnya merayakan Yesus. Bukan merayakan ulang tahunnya doang, tapi merayakan yang ulang tahun. Yaitu Yesusnya itu sendiri. Ya akhirnya berakhir dengan badut ulang tahun ya, yang namanya Sinterklas. Yang bagi-bagi hadiah. Ya, dan akhirnya kita fokus sama pohon Natal, hiasan dan segala macam. Yang ulang tahun udah gak ada, kita juga gak ngeh gitu. Dan ini jadi satu keresahan buat saya. Dan kita akan, karena gini, mengingat apa yang khotbah minggu pertama, Pastor Andy katakan tentang Jesus is the King. Ya ada satu istilah namanya the upside down kingdom. Kerajaan yang terbalik. Kerajaan sorga bergeraknya seperti itu. Ya gini, sebagai keluarga yang bertumbuh di keluarga musik, saya tuh selalu nungguin tanggal 25 Natal. Karena biasanya ada siaran langsung Natalan dari Kepresidenan Amerika Serikat, White House, Gedung Putih. Biasanya di situ ada penyanyi-penyanyi terkenal kayak Mariah Carey atau Celine Dion atau almarhum Whitney Houston misalnya. Dan biasanya nyanyiin lagu-lagu Natal favorit kita dan diiringin sama paduan suara yang konon ada beberapa kali ini paduan suara dikumpulin dari seluruh dunia. Ya orang-orang dengan suara-suara paling dahsyat. Nyanyinya di istana presiden gitu. Tapi narasi Natal terbalik. Ya upside down kingdom. Orang-orang pertama yang ketika surga excited ya untuk menyambut lahirnya. Ya, sang juru selamat. Ya, ketika Bapa di sorga excited untuk lahirnya Yesus gitu ya ke dunia ini. Orang-orang pertama, kalangan yang pertama dikabarin justru bukan orang-orang yang dianggap paling penting di dunia ini. Ya, paduan suara terbaik alam semesta yang personelnya malaikat. Malaikat nih bukan manusia. Personel para malaikat yang gak bisa fales. Ya, dikirimnya bukan ke istana Herodes. Dikirimnya ke orang-orang paling gak mampu dan gak berpendidikan. Orang-orang yang menurut kalau ada list pajak, mereka itu paling bawah. Ya list pajaknya paling bawah, di bawahnya langsung pengemis biasanya. Ya dan mereka gak ngerasa mereka orang-orang yang penting dan dianggap, tapi sekali lagi in this upside down kingdom, dalam kerajaan yang terbalik, justru mereka yang pertama dikabarin. Kita lihat di Lukas 2 ayat 14, ini yang kabar paduan suara sorga nyanyikan. Yang personelnya sekali lagi para malaikat di hadapan orang-orang paling gak berpendidikan dan paling kurang beruntung lah kalau bahasa kita bahasanya gitu ya. Mereka bernyanyi seperti ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Menarik, seumur hidup mereka gak pernah ada yang ngasih tahu bahwa mereka berkenan di hadapan Tuhan. Karena perkenanan umumnya secara sederhana, secara duniawi dilihatnya. Ya kan, umur 25 udah punya 100 juta belum tabungannya. Ya. Umur 31 masih jomblo, gitu. Belum dicentang tuh semuanya tuh. Ya, udah kerja berapa tahun, kok belum bisa buka usaha juga, begitu-begitu terus, gali lubang tutup lupa kan gitu. Ya.
Umumnya perkenanan Tuhan apa? Penyediaan, ya kan? Nggak bokeh, punya duit, sehat, ya kan? Tapi sekali lagi apa yang dunia, jadi KPI-nya dunia ini yang mesti dicentang kayanya, ternyata sorga memandangnya berbeda. Ya, gembala adalah profesi yang turun-temurun, yang sekali lagi di bawah garis kemiskinan. Dan mereka gak pernah menyangka selama ini Tuhan berkenan sama mereka. Tapi ini yang sorga nyatakan di hari itu. In this upside down kingdom, yang Tuhan pandang. Berkenan sangat berbeda dengan yang dunia pandang. Siapa yang bersyukur? Ini kebenarannya. Kita gak berkenan di mata Tuhan karena KPI dunia kita centang. Tapi hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Di ayat 10 dan 11, gini, walaupun sekali lagi, yang dikabarin pertama adalah orang-orang yang gak mampu, itu cuma sebagai pengingat buat kita bahwa Natal bukan untuk kalangan sendiri, bukan hanya untuk orang-orang yang bisa beli baju baru, yang bisa beli kado buat tukar kado, atau bisa Christmas dinner, atau bukan, ini buat semua orang, Yesus hadir buat semua. Itu sebuah pengingat, tapi gini gak bisa dipungkiri, Natal tetap sebuah perayaan. Kenapa? Di ayat 10 dan 11 dari Lukas 2 kita lihat. Lalu kata malaikat itu kepada para gembala, pada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa, joy to the world. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka yang bersuka pasti merayakan. Amin. Dan perayaan adalah yang dilakukan ketika orang merayakan sesuatu. Ya, walaupun kerajaan sorga bukan untuk kalangan yang mampu doang, tapi untuk semua kalangan karena Tuhan gak pilih kasih. Tapi tetap perayaan gak terhindarkan karena kita merayakan. Kita merayakan Yesus. Karena sorga merayakan Yesus. Ya, tapi ironisnya ada aja yang gak ngerayain Natal. Pesta Natalnya mungkin iya, atau enggak, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Tapi ngerayain Yesusnya yang enggak. Nah itu problematik. Ya, kita akan narasi Natal satu lagi untuk ngelihat ada kalangan yang gak ngerayain Natal, dan ini ironis. Kenapa? Karena sekali lagi Natal adalah sebuah perayaan, kita merayakan Yesus. Sorga bersuka, joy to the world, dan kita bersuka juga sama, kita pasti merayakan, melakukan perayaan. Matius 2 ayat 1 sampai 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dari pembacaan sederhana, gak perlu sekolah Alkitab untuk menyadari bahwa orang-orang Majus ini orang apa? Dari timur, dia bilang orang Ambon, saya orang Ambon. Mereka bukan orang Ambon. Right? Mereka orang apa? Ya, Yahudi. Tahu dari mana? Ya, siapa lagi yang nyariin raja orang Yahudi buat nyembah dia? Kalau bukan orang Yahudi. Benar gak? Ini kan G20 kemarin, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat datang ke Bali. Cuman gini, kalau saya ketemu Joe Biden di Bali, saya gak senorak kalau saya ketemu Jokowi. Kenapa? Karena Joe Biden is not my president. Bukan presiden saya. Jokowi yang presiden saya. Ya dong? Kalau mereka bukan orang Yahudi gak masuk akal. Mereka nyariin raja orang Yahudi buat nyembah. Pertanyaannya kenapa mereka jauh banget? Kenapa gak di Yerusalem? Kenapa mereka berjalan sampai kalau kita belajar bisa sekitar 2 tahun mereka jalan. Ya. Ada era di mana bangsa Israel sempat dibuang ke satu daerah namanya Babilonia atau Babel. Ya. Dan di momen itu, di waktu itu Tuhan membangkitkan anak-anak Tuhan yang bernama Daniel, Sadrak, Mesak sama Abednego. Ya, mereka jadi berkat di kerajaan Babilonia berpuluh-puluh tahun. Ada kesempatan di mana umat Tuhan yang sempat dibuang ke sana kembali ke Yerusalem, tapi nampaknya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tetap stay di sana karena nggak diizinin pulang pasti. Karena udah sangat memberkati dan kemungkinan besar mereka ini keturunan dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang masih stay di pembuangan. Makanya apa? Mereka dikenal sebagai orang-orang bijak. Nggak beda sama Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang bijaksanaannya, hikmatnya datangnya dari sorga. Bener ya? Dan ini yang terjadi. Tapi gini, mereka walaupun dalam pembuangan mereka menantikan janji Bapa yang mereka tahu pasti ditepati karena Tuhan tidak mungkin berdusta. Dia pasti pegang janjinya. Ya, di Bilangan 24 ayat 17. Dikatakan demikian, kulihat dia tapi bukan sekarang. Kupandang dia tapi dari jauh. Seorang raja dari Israel asalnya akan datang bagaikan bintang cemerlang. Ini yang mereka nantikan. Dioper turun-temurun generasi ke generasi. Ya makanya pas mereka lihat bintang itu terbit, mereka langsung tahu sang raja telah lahir. Tuhan menepati janjinya, juru selamat telah lahir. Mereka langsung balik
ke Yerusalem. Langsung nyasarnya kemana? Ya ke istana raja. Idealnya adalah raja, anak raja, lahirnya di mana? Istana raja. But in this upside down kingdom sangat berbeda. Ya. Itu kaum yang ngelayain. Ini saya bilang orang-orang Majus adalah yang idealnya kita. Seperti apa? Seperti mereka. Yang menantikan janji Bapa, ya, yang merayakan penggenapan janji Bapa yaitu Yesus. Idealnya seperti itu. Tapi ada dua kalangan yang gak ngerayain. Dan ini saya sebutnya ekstrem kanan, ekstrem kiri. Karena Natal udah terlalu lama, sepanjang ratusan tahun, sepanjang budaya, udah jadi satu yang kayak pesta-pesta. Sesuatu yang terlalu mewah dan bikin ilfil sebenarnya. Kalau kita menyadari Natal harusnya gak kayak gitu. Ya, makanya ada dua ekstrem nih. Ekstrem yang pertama yang kita temukan di ayat 3. Gini, ada aja yang gak ngerayain Natal. Gak ngerayain Yesus khususnya. Ya, adalah mereka yang gini, kalau kata Pastor Surya di khotbahnya yang berjudul Raja ya. Esensinya tuh itu. Ya, beliau bilang ada yang gak ngerayain. Kenapa? Karena bukan Yesus rajanya. Ada dua kalangan yang gak ngerayain Natal, gak ngerayain Yesus karena bukan Yesus rajanya, makanya gak ngerayain Yesus. Yang pertama adalah yang saya sebut sebagai yang Kristennya, kalau boleh sebut Kristen karena sebenarnya mereka orang Yahudi, tapi dalam konteks kita, terlahir Kristen adalah Kristen keturunan saya bilang. Ya, tokoh yang di sini diwakili oleh Herodes. Ya, ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Seluruh Yerusalem terkejut karena kok raja punya anak gak bilang-bilang kan gitu. Mana raja? Gak ada siapa-siapa. Herodes bukan hanya terkejut tapi juga tersinggung. Kenapa? Karena dia rajanya. Hah? Raja? Siapa? Saya raja. Terkejut dia. Ya karena dia gak pengen ada raja lain menggantikan dia. Ya kalau kita belajarin, ini saya gak sekolah bukan berarti gak belajar ya. Kita mesti belajar sungguh-sungguh, semua kita. Ya yang sekolah juga jangan sampai cuma sekedar sekolah. Ya jadi sarjana copy paste saya bilangnya. Jangan. Ya harus sungguh-sungguh. Sama Tuhan tuh harus sungguh-sungguh. Entah sekolah ataupun gak sekolah. Ini saya pelajari tentang Herodes, ini sebuah posisi. Ya raja wilayah ini, raja wilayah Yudea ini. Ya ini sebuah posisi yang diperebutkan. Dan Herodes tebak orang apa? Gak mungkin orang Ambon udah pasti orang Yahudi. Ya kan? Raja orang Yahudi. Ya kan dia digambarkan raja wilayah saat itu. Artinya apa? Dia terlahir Yahudi. Harusnya dekat dengan nubuatan tentang Yesus. Harusnya. Tapi apa? Karena dia it's all about dirinya sendiri. Me, myself, and I. Semua tentang kerajaan, kekuasaan, posisi, kemewahan. Dia gak mikirin janji Bapa. Boro-boro dia mungkin gak tahu sama sekali. Tapi terlahir Yahudi. Sama kayak orang-orang yang terlahir Kristen. Ya. Gini, sepanjang sejarahnya kita tahu bahwa perebutan posisi sebagai raja wilayah itu berdarah-darah. Ya, Herodes digambarkan gak segan membunuh anaknya sendiri karena dia gak mau ada raja yang menggantikan dia. Gak mau, dia gak mau digantiin. Ya, dia bunuh kakaknya sendiri terus ambil istrinya. Yang akhirnya bermasalah, yang akhirnya istrinya ini ngebunuh Yohanes Pembaptis. Kalau saudara ingat. Ya, itu istri diambil sama Herodes yang sekarang ini. Ya cukup ekstrim memang kisahnya, tapi itulah. Ya kayak Game of Thrones ya. Game of Thrones gak ada apa-apanya lah. Kalau kita baca Alkitab. Ya kita akan temukan bahwa semuanya berasal dari sebuah kisah nyata yang ada di Alkitab kita. Yang bukan dongeng tapi benar-benar sejarah. Ya, Herodes gak ngerayain. Kenapa? Karena dia cuman keturunan doang, terlahir Kristen. Nah ini kalangan yang saya bilang kayaknya ngerayain Natal tapi cuman pestanya doang. Karena it's all about me, myself, and I. Karena saya raja atas hidup saya sendiri. Ya, gak akan ngerayain Yesus kalau bukan Yesus rajanya. Ya ini kalangan pertama yang gak ngerayain Yesus. Yang Yahudinya atau Kristennya cuman secara keturunan doang. Gak peduli sama Yesus. Kalangan kedua yang juga gak ngerayain Yesus, pendulum swing. Ini ekstrem kiri, yang ini ekstrem kanan. Nah ekstrem kanannya adalah di ayat 4 kita temukan. Maka dikumpulkannya oleh Herodes semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Ini kaum kedua, terpelajar. Kristen yang saya sebut sebagai Kristen pengetahuan secara teologis. Dahsyat. Ya, coba lihat apa yang mereka katakan. Imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi bukan cuma tahu Taurat, baca Taurat, tapi ahli Taurat. Pahami posisi mereka. Harusnya apa? Lebih dekat lagi sama Yesus. Orang apa mereka? Orang Yahudi. Bukan cuma terlahir Yahudi, tapi juga belajar semuanya. Tauratnya dipelajari sampai jadi ahli. Bahkan posisinya baik. Ya di posisi keagamaannya sebagai imam kepala. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Herodes tanya sama mereka.
Di mana Mesias akan dilahirkan? Karena Herodes bukan cuma nggak tahu, tapi nggak mau tahu. Karena dia raja atas hidupnya sendiri, bodoh amat dia mikirin tentang Yesus. Terserah, yang penting saya. Dan kekuasaan saya, yang penting keamanan saya. Ya. Mereka berkata kepadanya, para imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi berkata kepada Herodes di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit, siapa? Seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. 100 jawabannya benar, teologinya bagus, tapi ya udah gitu doang. Ironisnya adalah apa? Kita nggak menemukan kenyataan bahwa satu pun dari mereka ikut sama orang Majus nyariin Yesus untuk nyembah dia, benar nggak? Padahal mereka tahu banyak. Herodes nggak tahu, yang ini tahu banyak. Ya, ini yang terjadi ketika teologi salah arah. Ya, beberapa orang jujur dalam kalangan akademisi terpelajar, oke, ada yang S1, S2, S3, ada yang STH, ada yang MTH, ada yang udah sampai doktor, sampai jadi profesor. Beberapa orang takut masuk ke fase S2 atau S3 karena di situ udah mulai tuh. Ntar biasanya orang kalau nggak hati-hati di sana bukan malah jadi orang yang membawa orang banyak kepada Yesus, tapi malah akhir meragukan Yesus. Dan itu kenyataannya. Terlalu banyak yang nyemplung ke sana dan ironis kenapa? Tapi gini, ini bukan sesuatu yang tidak diperingatkan sama firman Tuhan. Karena ini diperingatkan sama firman Tuhan sungguh-sungguh. Ya, kalangan ini, kalangan kedua saya sebutnya Kristen pengetahuan. Teologinya bagus. Tapi saking bagusnya teologinya jadi terlalu kritis orang-orangnya. Gini, kritis itu baik, harus. Kita gak boleh asal percaya, gak ada yang namanya asal percaya. Tak kenal maka tak sayang sulit percaya. Gak bisa asal percaya. Terlahir Kristen bukan berarti otomatis langsung jadi Kristen yang sejati. Enggak, butuh pengenalan akan Tuhan. Dan kerap kali teologi diambil jadi jalur yang benar. Semua orang sebenarnya theologians. Tapi yang benar atau yang salah, kata C.S. Lewis. Ya, mau sekolah teologi atau enggak, semua kita berteologi. Bahkan teman-teman yang ateis sekalipun yang gak percaya keberadaan Tuhan itu juga teologi. Itu sebuah pandangan teologis, Tuhan tidak ada. Menurut kau, menurutmu gak ada. Itu pandangan teologis juga. Ya, jadi kita gak bisa menghindari sebenarnya teologi. Tapi gini, ini yang mesti hati-hati. Kenapa? Karena kalangan ini dicecam sama Yesus. Mereka tahu banyak. Tapi ya udah. Ya, gak bergerak, gak melakukan apapun. Gak memberitakan kebenaran, cuman sibuk berteologi aja. Asik sendiri. Ya, heboh sendiri. Ya kan? Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 ini yang Tuhan Yesus bilang tentang mereka. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku, kata Yesus, untuk memperoleh hidup itu. Teologi salah arah kalau kita malah menjauh dari Yesus. Karena inti dari teologi tentang Yesus. Inti dari kehidupan kita, bahkan tentang Yesus. Inti dari segalanya, Yesus. Jesus is the center of it all. Teologi salah arah ketika kita gak fokus sama Yesus. Diomelin makanya sama Yesus. Lu baca, lu ahli, lu tahu, tapi lu gak mau datang ke gua, padahal semuanya nulis tentang gua. Ya, asik sendiri. Puncaknya mereka jadi kalangan yang menyalibkan Yesus. Sorry itu saya. Ini kenyataannya. Yang menyalibkan Yesus bukan Herodes. Walaupun Herodes berupaya untuk mencari Yesus, untuk membunuh dia. Yang menyalibkan akhirnya siapa? Ingat, Yesus diadili, dilempar ke Herodes. Herodes gak dapat kesalahan, dilempar ke Pilatus. Pilatus cuci tangan, yang bunuh Yesus siapa? Mereka. Kalangan ini. Maka berteriaklah mereka, Yohanes 19 ayat 15, maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala itu apa? Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar, penjilat. Ya, ntar lagi tahun politik ya. Saya selalu mengingatkan para pemberita firman dan hamba Tuhan, nggak usah nempel-nempel. Kalau ada yang mau nempel-nempel, jaga jarak. Walaupun udah nggak terlalu pandeminya udah mulai mendingan, social distancing tetap, khususnya berkaitan dengan iman. Karena kalau mulai nempel-nempel, udah salam tempel, bisa lain lagi kisahnya. Ya, ini ironis adalah apa? Kaum ini yang berpengetahuan teologinya bagus apa? Dekat sama Herodes. Karena itu yang mereka lakukan. Agama dari dulu kendaraan politik yang paling canggih dari zaman Yesus sampai hari ini. Dan sekali lagi menjelang tahun politik,
sebuah peringatan, sebuah note to self, catatan untuk diri sendiri. Jangan. Ya, jangan kayak gitu yang berakhir jadi penjilat. Kami gak punya raja selain kaisar, wow. Ya, mereka gak pernah, bayangin, mereka dekat sama Herodes, tapi gak pernah tegur Herodes. Mereka tahu banyak tapi gak pernah ngasih tahu, gitu aja udah, buat dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena kalau tegur Herodes, resiko terlalu besar. Ada men? Posisinya bisa dipersulit, ibadahnya bisa dipersulit, posisinya bisa hilang, nyawanya bisa hilang. Ya ingat, gini, istana Herodes, ya bait Allah itu punya persekutuan doa, PD Istana Herodes namanya. Pengkhotbah favoritnya namanya evangelis Yohanes Pembaptis. Diundang terus, padahal dress code-nya salah, nggak pernah rapi dia, sembarangan aja datang. Khotbahnya bagus, Herodes berkali-kali tersentuh dan hampir bertobat. Tapi ini posisinya, kalau Herodes bertobat, dia mesti pisah dari istrinya yang adalah istri dari kakaknya yang diambil. Oke, kalau Herodes bertobat, istrinya nggak dapat apa-apa. Makanya ini yang terjadi ketika Herodes akhirnya apa? Hilaf, partinya kelewatan kan gitu. Mabuklah dia, ya kan? Anak tirinya nari di depannya. Ya tarian apa bisa tanya sama sarjana teologi ya. Dia bilang kayak, wah jago banget kamu nari. Ya di tengah semua tamu yang datang dia bilang apa? Lu minta apa aja gue kasih. Oh di depan semuanya. Sambil setengah mabok tuh. Bukan setengah, mabok pasti. Makanya dia ngomongin sesuatu yang gak jelas. Ya kan? Akhirnya apa? Karena nih anak gak tahu. Datanglah ke ibunya. Dia bilang gini, mah si om bilang ini. Si om bilang minta apa aja. Bukan om papi. Oh ya si papi bilang boleh minta apa aja. Minta apa ya? Tebak si istri Herodes minta apa? Kepala Yohanes Pembaptis di piring. Itu resikonya memberitakan kebenaran. Itu resikonya. Ya di tengah dunia yang makin membenci kebenaran. Kebenaran dianggap sebagai ujaran kebencian. Ya, kebenaran memang terdengar sebagai ujaran kebencian bagi yang membenci kebenaran. Ya dong? Makanya apa? Resikonya kalau terus memberitakan kebenaran itu yang terjadi. Antara orang diubahkan sama firman Tuhan atau kita berupaya untuk membuat Tuhan diam. Menyumpal mulut Tuhan, diam aja deh. Di piring palanya. Makanya apa mereka gak berani tegur Herodes. Padahal mereka tahu yang benar, mereka tahu siapa Yesus loh. Pemimpin yang akan memimpin Israel. Menggembalakan umatku Israel, sedih. Mereka berakhir berteriak apa? Kami gak punya raja selain kaisar. Saudara, ini kebenarannya, ironisnya. Seorang bisa sangat beragama tapi tidak bertuhan. Yang tersalibkan dia siapa? Orang-orang yang sangat beragama. Dan bisa sangat teologis, tapi tidak Christ-centered. Nah ini pengingat bagi semua yang mendalami teologi sungguh-sungguh. Please jangan lari dari Yesus. Karena kalau kita lari, salah kita. Salah kaprah. It's all about Jesus. Dan dua kalangan ini gak ngerayain. Ya, padahal apa? Keturunan dan berpengetahuan. Kayaknya Yahudi kayaknya dekat sama Yesus. Pengetahuannya, ahli. Kayaknya dekat sama Yesus. Kristen dari lahir, tahu banyak tentang Yesus. Tapi tadi gak merayakan Yesus. Asik sendiri, berteologi cuman buat memenuhi rasa penasarannya dia doang. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Kenapa diam-diam? Soalnya apa? Dia juga perlu posisi itu. Dia mesti dekat sama kaum religius elit. Posisi dia juga bahaya kalau dia tak ketahuan mau nyari Yesus untuk dibunuh. Wah bisa ribut besar. Ya, jadi ternyata mereka saling memberi makan. Itu kalau dalam hubungan namanya toxic relationship. Dua-duanya memberi racun dan dua-duanya menikmati, saling menikmati racun. Sama-sama keracunan. Ya, itu ngeri. Dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana atau kapan bintang itu nampak? Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Tapi apa? Tapi bohong. Ya kan? Enggak dicari buat disembah, dicari untuk dibunuh. Ya. Ada dua kalangan yang gak merayakan Yesus, makanya gak merayakan Natal. Walaupun terlahir Kristen mungkin, walaupun punya banyak pengetahuan teologis, saudara bisa temukan di YouTube. Cari deh, videonya banyak tuh. Gak ngerayain Natal.
Jadi ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang satu pesta-pesta, it's all about me, myself, and I. Yang satu lagi sama sebenarnya, it's all about me, myself, and I. Cuman punya banyak pengetahuan aja. Ya. Di ayat 9 kita lanjut, kita temukan kaum yang pertama, yang ideal. Yang tadi kita udah sempat baca di depan. Yang mungkin dalam pembuangan. Tapi tetap menantikan janji Tuhan. Dan merayakan penggenapan janji Tuhan, yaitu Yesus. Jadi ayat 9. Di khotbah yang berjudul The Bridge, khotbah Natal, di tempat ini Pastor Andy juga menjelaskan tentang pentingnya untuk mengenal Yesus sungguh-sungguh. Bahwa dia sang jembatan itu yang memampukan kita untuk menyeberang. Ya, terhubung kembali dengan Bapa. Tentang pengenalan, dan saya sebut kalangan yang merayakan Yesus adalah yang sungguh-sungguh mengenal dia. Ya, yang gak merayakan Yesus adalah yang Yesus bukan rajanya. Pantas gak ngerayain. Tapi yang mengenal dia, pasti mengetahui dan menyadari dan percaya siapa dia, dan pasti akan merayakan Yesus. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Kenapa? Karena apa? Mereka nggak ngeliat bintang itu setiap waktu. Nggak kayak GPS yang kayak turn right, turn left. Kan gitu. Enggak. Lihatnya 2 tahun yang lalu. Di Babel mereka ngelihat bintang itu terbit. Sang raja datang. Sang raja lahir. Tuhan menepati janjinya. Kita harus ke Yerusalem. Kita harus pulang kampung. Kita cari sang raja untuk sembah dia. Makanya apa, di sepanjang jalan mereka ngelihat bintang itu lagi. Mereka langsung mengarah ke Yerusalem. Ya, karena dari Israel raja itu berasal. Benar? Mereka langsung balik lagi. Dan makanya pas ngeliat bintang itu mereka senang. Kenapa? Karena terakhir lihat 2 tahun yang lalu. Akhirnya itu sebuah konfirmasi, ini loh, Tuhan benar-benar menepati janjinya, and you guys on the right place, at the right time. Benar kok, emang benar. Ya, ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama ibunya, Maria. Ya, lalu sujud menyembah dia, sujud menyembah Yesus. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 3 jenis persembahan yang menjelaskan siapa Yesus menurut mereka. Ya, emas karena mereka percaya Yesus adalah raja. Makanya mereka kasih emas untuk mahkotanya. Ya, kemenyan itu yang dipakai untuk nyalain dupa, untuk berdoa. Mereka percaya Yesus adalah imam besar agung yang bahkan sampai hari ini menurut kitab Ibrani masih bersyafaat buat kita. Itu yang mereka percaya. Nah, mur yang paling kontroversial, kenapa? Karena mur bicara apa, itu rempah-rempah buat wangi-wangian orang mati. Aneh kan? Anak umur 2 tahun. Dikasih hadiah, anggap gini deh, dikasih slot di pemakaman mewah deh. Kan orang tuanya kalau gak tahu kan tersinggung pasti. Maksud lu gimana? Anak baru umur 2 tahun, lu sumpahin dia mati. Enggak, ini menurut mereka. Kenapa? Karena mereka percaya Yesus adalah anak domba Allah yang akan menembus dosa dunia. Dia akan mati sebagai tumbal. Makanya dikasih wangi-wangian buat orang mati. Keren ya? Persembahan menyatakan siapa mereka, siapa Yesus menurut mereka. Ya, dan ini juga berlaku buat Anda dan saya. Kalau kita percaya Yesus adalah segalanya, kita gak akan pernah ngerasa sayang untuk memberikan segalanya buat Yesus. Saya ulang, kalau memang Yesus segalanya, oke, kita gak akan pernah ngerasa salah atau berlebihan untuk memberikan segalanya buat Yesus. Kenapa? Karena dia layak. Persembahan kita menyatakan penyembahan kita. Saya nggak bicara jumlah, karena kalau bicara jumlah, sekali lagi kita pasti kalah sama janda miskin yang memberikan 2 peser itu. Kenapa? Karena dia cuma punya 2 peser. Dia kasih semua. Kenapa? Karena buat dia Yesus segalanya. Tuhan buat dia segalanya. Ya, persembahan kita menyatakan penyembahan kita. Dan sama, perayaan juga gitu. Kita gak akan merayakan Yesus kalau kita gak mengenal sungguh-sungguh siapa Yesus. Ya, makanya ayat Natal ini penting. Yesaya 9 ayat 5, ini ayat yang harus selalu dibaca. Ya, direnungkan sungguh-sungguh, disadari sungguh-sungguh. Powerful. Dinubuatkan 400 tahun, bahkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesus lahir untuk Anda dan saya, dan diberikan untuk kita sebagai hadiah. Anak laki-laki ini diberikan sebagai hadiah buat kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Nah, ini dia, ini stages dalam perjalanan iman kita, ini tahapannya. Dalam pengenalan kita akan Tuhan.
Kita Yesus Kristus yang pertama, orang di fase pertama akan mulai mendekati Tuhan dengan karena kepepet. Gini, orang nyari penasehat nggak? Kalau kira-kira masih bisa, belum mentok. Enggak. Kita nyari nasihat pas udah mentok biasanya. Ya kan, kalau bisa sendiri nggak akan pernah nyari-nyari penasehat, nggak perlu. Ya beberapa kita mendekati Tuhan dengan cara demikian. Mayoritas kita. Ya Tuhan kita anggap kayak ban serep yang baru dicari kalau ban utamanya pecah kan gitu. Ban serepnya pasti buka, nggak taunya kempes juga, nggak pernah dirawat juga. Akhirnya bingung sendiri. Ya, bentuk direct message-nya seperti ini. Pak Pendeta, saya baru diputusin sama pacar saya, ada ayat nggak ya buat saya? Biasanya baru nyari Tuhan kode gitu tuh. Baru mulai nyari-nyari, ada nggak ya buat saya? Saya baru di PHK nih, pemutusan hubungan kerja. Ada ayat nggak ya buat saya? Ya saya baru papa saya meninggal kemarin kena COVID, ada ayat nggak ya buat saya? Beberapa orang mendekati Tuhan dengan seperti mendekati penasehat yang baru dicari ketika udah mentok. Tapi ini yang menarik, ketika nasihatnya kita dengarkan, keajaiban mulai terjadi. Dan kita akhirnya menyadari, berarti ini bukan cuma penasehat nih. Bahkan bukan cuma penasehat ajaib, dia pasti Tuhan nih. Karena cuma Tuhan yang bisa bikin keajaiban. Dan akhirnya kita naik level. Dari cuma deketin coba-coba. Deketin Yesus coba-coba. Ada sesuatu gak buat saya? Dari mencari sesuatu buat kita, dari menyadari bahwa, akhirnya mulai menyadari bahwa ternyata dia nih, ini firman Tuhan, berarti yang berfirman ini Tuhan. Ya di fase ini saya sebutnya fase beragama. Di mana kita mulai menyadari bahwa dia Allah yang perkasa dan jangan macam-macam sama Allah yang perkasa. Kita mulai dipenuhi rasa takut. Agama mayoritas didominasi rasa takut. Itu yang saya sadari karena saya dulu juga sangat religius. Semuanya dorong rasa takut. Ya, takut gak diberkati, takut kena azab, takut masuk neraka, takut Tuhan marah. Bukan takut akan Tuhan. Semuanya berkaitan sama saya. Ya, itu yang terjadi. Makanya apa? Allah yang perkasa, lo jangan macam-macam sama dia. Takut. Makanya apa? Tuhan rindu kita masuk lebih dalam. Dalam pengenalan. Bukan cuma stuck sampai di beragama. Karena itu yang terjadi. Ahli Taurat, Farisi, imam kepala stuck di situ. Tapi kita diundang untuk masuk lebih dalam. Untuk mengenal dia. Dan akhirnya menyadari bahwa dia bukan hanya Allah yang perkasa. Tapi dia Bapa kita. Hubungannya bukan hanya antara umat dengan Tuhannya. Tapi antara anak-anak dengan papinya sendiri. Ada yang lebih dekat lagi ternyata. Dan di fase ini sangat indah jujur. Sebuah kebenaran powerful di mana dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Artinya apa? Selamanya dia Bapa kita, selamanya kita anaknya. Dan ini yang bikin saya Kristen. Kenyataan nih. Bahwa cintanya kepada saya gak tergantung dari perbuatan saya. Sangat berbeda dengan yang lainnya. Semuanya tergantung kalau lu gak nakal, Tuhan berkatin, Tuhan baik, Tuhan gak marah. Tapi dalam kekristenan sangat terbalik. Dia mengasihi saya sebagai anaknya sendiri. Dia Bapa yang kekal artinya gitu. Ya bagi siapapun yang ngerasa udah terlalu jauh dari Tuhan, coba datang kembali. Coba kembali pulang, datang kepadanya. Anda akan kaget. Bukan hanya dia akan menerima Anda, tapi Anda akan dipestain sama Tuhan. Karena engkau masih anaknya seperti dia masih Bapamu. Bapa yang kekal. Kebenaran yang sangat indah. Makanya apa enggak sedikit yang stuck di sini, karena di sini nyaman banget. Relationship itu nyaman sekali. Ya dan bahkan gini, pandangan yang salah tentang penyalahgunaan kasih karunia. Oke, namanya hyper grace juga berkembang di fase ini. Di fase relationship. Di mana hubungannya udah deket banget. Ya Tuhan juga ngerti lah Pak Pendeta, saya kan masih manusia. Belum malaikat. Gitu. Tuhan juga tahulah susah jadi manusia. Ya kan tinggal minta ampun. Kan tinggal minta maaf nanti. Sakarep-karepnya sendiri, enak-enaknya aja gitu. Ya. Saudara gini, saudara pernah lihat gak? Ini salah satu hubungan yang memberkati saya di sepanjang pemerintahan presiden kita adalah hubungannya dengan anak-anaknya. Dan dengan istrinya juga tentunya, keluarga yang harmonis sekali. Anak-anaknya dekat banget sama dia sampai di level bisa bercandain bapaknya. Tapi gini, kita gak pernah lihat mereka bercandain bapaknya dengan cara kurang ajar. Kenapa? Karena menyadari walaupun dia bapak gue tapi dia presiden. Right? Gak macam-macam. Dan itu penting untuk kita menyadari dia bukan cuma Bapa yang kekal, tapi apa? Kita harus mengenal dia sungguh-sungguh sehingga menyadari bahwa dia raja damai. Nobody mess with the king, gak ada yang macam-macam sama sang raja. Right? Kita gak pernah ngeliat anak presiden so asik banget sama bapaknya. Walaupun asik bercandaan, bisa sampai di level kadang kayak ngebully bapaknya sendiri bercanda. Tapi gak pernah kita lihat kayak, lu sih Pak, kan gue udah bilang Pak, gak mungkin kayak gitu.
pasti ajudannya udah keluarin senjata kan gitu. Ya nggak gitu juga mas, nggak gitu mas, kan gitu. Pasti kan gitu. Kenapa? Presiden, raja, nggak macam-macam sama. Kenapa kita harus maju lagi? Jangan stuck di relationship. Kita harus menyadari, he's the king. He is the king. Even though he is our father, walaupun dia ayah kita, tetap aja dia raja. Jadi apa, jangan sembarang. Nggak usah so asik. Karena so asik membahaya. Ya, siapa Yesus bagimu menentukan Anda akan merayakan dia atau tidak. Ya, makanya penting sekali lagi untuk nyimak lagi khotbah yang judul The Bridge. Dan saya akan tutup dengan ini. Ada 2 ayat. Yang pertama di 2 Korintus 5 ayat 15. Malam Natal biasa jadi kesempatan untuk mulai forward message Natal kan gitu. Merry Christmas, Merry Christmas. Saya sempat bertanya kenapa gak Happy Christmas. Karena artinya bukannya sama ya. Nah, saya nyelidikin kepo. Karena umumnya dipakai kata Merry Christmas, bukan Happy Christmas. Selamat, biasanya kan Happy Birthday, right? Pakai kata itu. Ya, dan saya sadari bahwa ternyata gini, happy is an emotion. Ya, senang itu sebuah perasaan, tapi gini, while merry atau cheerful and joyous judul artinya merry itu. Ya, cheerful itu penuh sukacita. Ceria, ternyata itu sebuah behavior, interesting. Ya, bukan satu perasaan doang tapi sesuatu yang jadi kayak pembawaan kita. Pembawaan itu ceria. Ya, joyous and cheerful, merry. Kenapa dipakai kata merry? Karena itu yang terjadi. Ini yang akan terjadi sama orang-orang yang mengenal, mengalami, dan merayakan Yesus. Kita akan jadi orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita. Dan sukacita kita akan dimanifestasikan dengan bahasa Indonesianya gini, syukuran. Syukuran itu selalu bukan tentang kita, tentang kita bersyukur. Makanya orang-orang lain terberkati dengan yang namanya syukuran itu. Indonesia terkenal dengan syukuran. Ya, buat saya harusnya perayaan Natal bentuknya seperti syukuran dan semua orang lain justru akan menikmati itu. Ini bukan tentang kita, ini tentang Yesus. Ya. 2 Korintus 5 ayat 15 bilang gini ayatnya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tapi hidup untuk dia, untuk Yesus yang sudah mati dan dibangkitkan bagi kita. Ya, hanya yang merayakan Yesus yang akan tidak hidup bagi dirinya sendiri. Dan mulai berpikir untuk ngebantuin orang, untuk berbagi, gini, mungkin gak berbagi buat diri sendiri? Mungkin. Itu yang agama lakukan. Ya kan? Kita memberi jadi sebuah pencitraan. Orang itu orang baik loh dia, saleh banget tuh orang. Gitu. Bahkan apa kita memberi biar apa kita bisa selamat. Karena perbuatan baik kita. Tapi dalam kekristenan bukan gitu konsepnya. Kita memberi karena kita bersyukur. Kita bersyukur karena kita merayakan Yesus. Ya. Dan saya kasih tips 1 ayat. Untuk kita tetap berfokus dan merayakan Yesus. Bukan hanya pas Natal, tapi di setiap momen dalam hidup kita. 2 Petrus 1 ayat 19. Rasul Petrus bilang gini. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Dia bilang gimana bisa terfokus sama Yesus? Firman. Ya kayak orang Majus dituntun oleh bintang, oleh nubuatan para nabi. Mereka percaya itu, mereka berjalan dengan iman bukan karena melihat. Ya tapi Tuhan menyatakan dirinya somehow, menuntun mereka. Sama, firman juga berfungsi seperti itu. Pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Di tengah dunia yang gelap, tanpa firman Tuhan kita pasti tersesat dan binasa. But thank God for Jesus. Kita bersyukur buat Yesus. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Ya aku berdoa sungguh-sungguh. Biar di Natal tahun ini kita bukan terus merenungkan doang Yesus, bayi Yesus yang lahir di kandang yang hina. Udah berapa kali Natalan gitu terus. Harusnya ada pengenalan yang bertambah. Ya dong, dia harus berakhir jadi apa? Jadi raja yang bertahta di hati kita. Itu yang harus terjadi. When Christ is king there is peace. Di
Ketika Kristus jadi raja, ada perdamaian dan ada kedamaian. Kedamaian di hati dan perdamaian di antara sesama. Kenapa orang berantem? Berebut. Kenapa? Karena mereka berpikir buat dirinya sendiri. Saya paling hebat, saya yang paling bisa. Ini punya saya. Ya tapi bayangin ketika semua turun dari tahta dan biarin Yesus yang duduk. Kita jadi hamba-hamba Tuhan. Gak ada yang saingan dalam melayani Tuhan. Kita sayang-sayangan, justru kita kalau ngeliat orang lain justru pengen kita bantuin. Ya, Yesus hadir, Yesus lahir buat semua. Dan aku berdoa biar minimal kita lah ngerayain Yesus lah. Ya kalau yang lain gak ngerayain ya udahlah, at least kita dulu. Dan biar ketika kita merayakan Yesus kita bisa jadi berkat buat sesama. Hanya yang merayakan dia, sekali lagi hanya yang merayakan Yesus yang akan hidup, bukan untuk dirinya sendiri. Dan gak akan rugi untuk berbagi karena tahu, ini tentang Yesus, saya bersyukur atas hadirnya di hidup saya. Lagu Natal yang paling saya suka, ya selain tentunya seorang anak telah lahir ya. Saya suka banget judulnya We Are The Reason. Suka banget lagu itu. Karena liriknya sebuah perjalanan. Dari berpikir untuk kecil merindukan hadiah yang indah dan akhirnya menyadari bahwa ini sang raja nih, dia juru selamat dunia. Ya, ada lirik dalam bahasa Inggris yang ada dalam bahasa Indonesia di ujung-ujung lagunya. Yang sebenarnya itu apa? Klimaks dari lagunya. Ya liriknya bilang gini, to the world that was lost, he gave all he could give. Untuk dunia yang terhilang, dia memberikan semua yang bisa diberikan. To show us the reason to live, untuk menunjukkan kepada kita alasan kita hidup. He is our reason to live. Kalau dalam bahasa Indonesianya, liriknya berakhir di kita. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman dosa. That's it. Ujungnya kita. Enggak, ujungnya bukan kita, ujungnya dia. Karena dia yang alfa dan omega, dia yang awal dan yang akhir. Dari dia, oleh dia, untuk dia. Dan bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Celebrate Jesus and Jesus only. Celebrate Jesus. Niscaya kita akan jadi orang-orang yang bisa jadi berkat. Natalnya gak fokus ke diri sendiri. Tapi fokus ke Yesus dan bisa sekali lagi memberkati sesama. Kita berdoa bentar yuk. Bersyukur Tuhan buat kesempatan bisa merayakan Natal di hari Minggu. Kami bersyukur buat Yesus, selamanya bersyukur. Karena Yesus, bukan karena yang lain. Roh Kudus bantu kami untuk, selai kami hidup dalam kebenaran firman, untuk gak salah arah, sehingga jadi overcritical dan menjauhi Yesus. Atau jangan biarkan dunia ini terus menarik perhatian kami sehingga kami gak peduli sama Yesus. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman. Untuk terus merayakan Yesus di setiap momen dalam hidup kami. Sehingga banyak orang bisa melihat dan penasaran siapa Yesus. Kenapa kami merayakan Yesus. Dan apa yang udah Yesus lakukan bagi dunia ini, bagi seluruh umat manusia. Mampukan kami jadi pemberita firman yang setia. Bukan cuma baca Alkitab tapi menghidupi apa yang kami baca. Dan memperkenalkan siapa yang kami kenal melalui firman Tuhan. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Amin. Merry Christmas, God bless. Thank you.